Masyarakat peduli hukum. Saat ini saya akan berbincang-bincang dengan rekan lama saya, yaitu Dr. Haji Irman Jaya SHMH. Apa kabar Bang? Kabar baik Bang John. Apa kabar Abang juga? Baik. Luar biasa Bang sekarang. Tapi karena kita ini hanya berbincang 2 orang dan juga ada jaraknya, saya rasa supaya masyarakat melihat ya. Saya rasa dibuka aja ya. Iya. Dalam waktu berapa menit ini ya? Iya, bisa Bang. Iya. Bang Irman. Iya Bang. Saat ini saya ingin berbincang dengan Abang tentang bagaimana suratnya pelaksanaan pilkada yang saat ini memang lagi sering dibicarakan di publik ya. Apakah perlu ditunda atau memang dijalankan dan bagaimana sebaiknya? Seperti yang kita ketahui bahwa hingga saat ini COVID-19 kan masih tetap merebak, bahkan secara kuantitas masih tetap meningkat. Jadi bagaimana menurut Abang kalau kita kaitkan dengan seperti yang awal tadi pertanyaan, apakah pilkada serentak di seluruh daerah ditunda atau dijalankan dengan cara bagaimana gitu? Baik Bang John, pertama-tama saya mengucapkan selamat ketemu kembali karena cukup lama kita nggak ketemu Bang. Iya benar. Waktu itu Abang sakit, kemudian saya juga banyak kegiatan yang kita mengakibatkan kita berpisah cukup lama. Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan, Abang sekarang sehat. Terima kasih. Semoga kita saling berdoa. Iya. Semoga kita selalu sehat terus. Iya. Khususnya dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Memang terkait dengan masalah pilkada, Bang, saya melihat bahwa banyak kelompok-kelompok yang pro dan juga banyak kelompok-kelompok yang kontra terhadap pilkada serentak yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Sebelumnya pilkada tersebut sudah ditunda, seharusnya tanggal 23 September 2020, tetapi ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Perpres nomor 2 tahun 2020 tanggal 4 Mei tahun 2020. Jadi terkait masalah penundaan tersebut, saya berpikir kedua kelompok memang yang mengharapkan tetap dilaksanakan pada 9 Desember dengan kelompok yang tidak mengharapkan dilaksanakan pada 9 Desember nanti mempunyai sama-sama memiliki alasan yang cukup beralasan. Yang pertama yang ingin menunda karena tahu bersama bahwa masalah COVID-19 ini tidak berhenti, terus naik dan ini sangat mengancam masyarakat dan tidak sangat diharapkan apabila nanti terjadi klaster baru, klaster yang muncul akibat dari pilkada. Dengan demikian kelompok-kelompok ini menganggap bahwa apabila dilaksanakan kemungkinan terjadi klaster baru akan sangat mungkin. Apalagi ketika kita ketahui bersama bahwa sebuah teori yang mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Salus populi, suprema lex esto. Itu memang sangat teori yang disampaikan oleh Cicero itu digunakan banyak pakar-pakar hukum dalam menentukan hukum terhadap negara kita, terhadap semua negara. Kemudian yang kedua juga bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar itulah yang dipegang oleh kelompok-kelompok yang berharap untuk tidak dilaksanakan karena kemungkinan terjadi klaster baru sesuai dengan meningkatnya terus masalah COVID-19 ini di seluruh daerah. Tapi gini Bang, sebelum lebih lanjut, kalau kulihat di dalam dua hal yang pro kontra lah ya. Saya lihat berarti alasannya sama-sama memiliki alasan yang cukup kuat. Satu sisi untuk menjaga supaya tidak terjadinya penyebaran yang lebih luas. Satu sisi supaya bahwa ini adalah hak asasi manusia, harus dilaksanakan. Iya, karena memang sudah ada yang sudah waktunya dan kedua kemungkinan sudah ada yang akan berakhir masa jabatannya. Berarti kalau Abang sendiri berpikir ini kan secara pribadi lah dulu kita sebaiknya bagaimana di dalam hal yang kenyataan faktanya. Yang ini kan sudah pernah ditunda. Sementara ada lagi yang menginginkan supaya ditunda lagi setelah Desember supaya ditunda lagi. Mengingat
keadaan yang seperti di awal kita katakan bahwasanya kuantitas daripada kopi ini yang terpapar masih bertambah terus. Bagaimana menurut Abang? Kalau pendapat saya pribadi, tentunya saya melihat ini sebagai suatu kenyataan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya pribadi menganggap bahwa seharusnya ditunda lagi karena ada ruang dan aturan yang bisa menunda. Tetapi tentunya kita juga melihat bagaimana pemerintah begitu sulitnya mengatur berbagai dari sebuah pilkada yang seharusnya serentak menjadi mundur. Padahal di situ ada juga misalnya daerah-daerah yang sudah habis masa jabatannya. Dan ini harus segera ada action terhadap hal tersebut. Ada langkah-langkah politis dan langkah-langkah hukum sehingga legitimate terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemangku jabatan di daerah tersebut. Oh, jadi kalaupun ditunda, biarlah ditunda demi kebaikan untuk kesehatan ya. Kesehatan. Tetapi kalau dilaksanakan harus tetap mengikuti bahkan yang sangat ketat gitu. Protokol kesehatan yang ketat. Tapi melihat daripada jujur, kalau dilihat daripada media terjadinya pendaftaran yang begitu banyaknya ya komunitas yang menggiring calonnya sehingga terjadi penumpukan massa. Ya kalau memang seperti itu apakah nggak akan lebih banyak terpapar lagi nanti atau memang kalaupun dilaksanakan supaya jangan terulang seperti itu? Bagaimana Lu? Memang ini satu kesulitan tersendiri. Karena apa? Karena tidak semua masyarakat memahami tentang protokol kesehatan. Dengan demikian, apabila akan dilaksanakan tahap-tahap itu harus jelas. Pada tahap-tahap pendaftaran saja sudah Abang bisa lihat juga di media yang luar biasa bagaimana pengerahan masanya. Apalagi nanti pada saat kampanye dan lain sebagainya. Diharapkan tentunya dengan demikian sebaiknya pemerintah membuat aturan yang jelas, pengerahan massa, bagaimana kampanye yang bagus dan lain sebagainya. Atau kalau tanpa pengerahan massa sebaiknya semua berada di dalam rumah masing-masing di ruang tertutup, tinggal calon atau kelompok yang akan memberikan mensupport kepada calonnya bisa melakukan lewat daring, bisa lewat radio, bisa melewat TV daerah, atau melewati ketok pintu dari pintu ke pintu, sehingga calon dapat dikenalkan kepada konstituen, hasilnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Berarti pendapat yang tadi awal dua-duanya bisa dilaksanakan. Sekarang tergantung kepada pemerintah. Ya, dengan catatan melihat situasi dan kondisi. Kalaupun memang dilaksanakan harus dengan protokol kesehatan yang begitu ketat dan aturannya baik KPU maupun pemerintah dalam hal ini maupun DPR harus melakukannya dengan secara baik dan konsekuen. Ya, memang kadang kita berpikir Bang, ini kan politik. Iya, ya kan orang saling mencurigai Bang. Saling mencurigai. Jadi tapi perbincangan kita ini kan kita harus di tengah-tengah yang seperti kata-kata Abang bahwa keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama. Ya, sehingga tidak ada niat ataupun apa dalam perbincangan kita, tapi tetap kita harus mengkaji atau mengkritisi kalau memang ada hal-hal yang salah gitu kira-kira Bang. Ya, betul Bang. Kita berharap pemerintah dalam hal ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, tetapi juga tidak meninggalkan yang seharusnya kepentingan diberikan kepada rakyat. Ya. Kepentingan untuk hak asasi manusia memilih dan dipilih itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh ditinggalkan juga. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintah juga punya tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, saya sangat tertarik perbincangan ini Bang. Ya, semoga perbincangan kita ini didengar oleh baik pemerintah maupun pengambil keputusan DPR atau yang lain-lain. Semoga pilkada yang kita inginkan akan terlaksana. Soal ditunda atau tidak kita serahkan aja kepada pemerintah dan kepada yang berkompeten. Mari kita jaga kesehatan dan mari kita berdoa supaya negara kita Republik Indonesia yang tercinta ini segera pulih kembali dan COVID-19 terakhir. Terima kasih.